Made Putra Wilayawan atau dipanggil dengan Degus akan memandu diskusi kita pada sore hari ini dalam jangka waktu mungkin 1 sampai 2 jam ke depan. Nah, mari kita perkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ide Bagus Rai Budarso, Lajeng Laut tu, Susmo, kapun talar nyarang ring bergabung di bincang santai Gubernur Riau Weekend. Nah, beliau adalah owner atau pemilik dari Arak Bali Dewi Sri. Nah, Arak Bali Dewi Sri ini adalah salah satu pelopor kearifan lokal Arak Bali yang terdaftar di BP POM Kesehatan yang sudah dirintis mulai dari 1968 atau mungkin jauh lebih dahulu dari tahun itu. Nah, beliau juga menjadi CEO dari Presiden Indonesia Australia Business Council atau Bali Brand setahun yang lalu. Nah, selanjutnya beliau akan banyak membahas atau mengupas tentang peluang bisnis yang bisa kita gali atau tantangan-tantangan yang kiranya yang dihadapi dalam kurun waktu yang memang begitu panjang, dalam kurun waktu dari 1968 hingga sekarang 2020, hingga dari tradisi dari kearifan lokal ini menjadi sebuah industri. Nah, narasumber kita yang kedua tidak asing lagi karena memang sudah beberapa kali sempat mengisi acara Ubud Royal Weekend. Kita perkenalkan Ide Bagus Ogo Manobawo yang sekarang aktif menjadi koordinator penyuluh bahasa Bali Kabupaten Gianyar, dan beliau juga aktif dalam seminar-seminar yang memang bertajuk atau berfokus pada kesusastraan Bali. Nah, adapun diskusi kita pada sore hari ini, yang pertama akan dipaparkan oleh narasumber, yang kedua akan ada sesi tanya jawab, dan berikutnya akan kami coba bagi pemirsa yang mengikuti dalam media daring, akan kami juga ajak ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi yang pertama dalam bincang santainya Ubud Royal Weekend yang bertajuk Arak Bali dalam etika dan peluang bisnisnya, kesempatan yang pertama kepada Gus Haji Rai Budarso untuk memaparkan bagaimana peluang bisnis yang timbul dari kearifan lokal ini, atau bagaimana nanti proses hingga terjadinya atau terciptanya varian-varian terkhusus Arak Bali ini hingga sampai bisa dikonsumsi. Nah, yang kedua nanti Ide Bagus Ogo Manobawo. Silakan untuk Gus Haji Budarso untuk waktu dan kesempatan. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih yang sudah diajak ikut serta dalam acara bincang-bincang sore hari ini. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa memang yang sekeluarga memang usaha di minuman beralkohol. Jadi pada awalnya itu adalah di minuman rum Bali. Mungkin sedikit sejarah ya, bagaimana kenapa kita bisa memproduksi rum ya, kenapa kita bisa terlibat dalam produksi rum. Jadi sejarahnya dulu pada saat Bali Beach dibangun itu tahun 66, sebelum itu lah tahun 66 itu dibangun, banyak sekali tamatan-tamatan dari Bandung ya, jadi yang akan bekerja di Bali Beach itu tinggal di rumah ya. Nah, mereka tinggal di rumah, diasramakan di rumah, sehingga waktu itu orang tua kami yang bergaul lah sama mereka, dan namanya anak muda waktu itu biasa untuk minum-minum. Nah, waktu itu
minum sama anak muda waktu itu. Waktu itu saya diberitahu bahwa bapak kami masih beli bremnya itu dari Buku, beli brem, itu diminum. Akhirnya keluarlah ide dari hotel, orang-orang hotel itu ada ide kenapa nggak dibotolkan saja untuk dijual ke hotel-hotel. Nah, sehingga pada tahun 68 secara bentuk pabrik, walaupun pabrik rumah tangga di rumah, karena itu di rumah mulailah dibuat brem. Nah, itu bekerja sama Bunut, waktu itu namanya saya masih ingat Insinyur Budo gitu. Dan beliau yang membimbing kami bagaimana cara memproduksi brem secara higienis. Akhirnya waktu itu bremnya lumayan jalan bremnya sampai pada tahun 74 itu semua kontingen itu dikasih souvenirnya itu brem, yang brem yang 3 botol kecil pakai kulatan lontar kan. Nah, juga waktu itu hampir semua masyarakat kan, ibu-ibu di rumah semua mengulat lontar, mengulat keranjangnya kan. Nah, itu dipakai untuk brem. Nah, itu memang secara komunitas ya, selain kita membuat bremnya itu, kita juga memberikan misalnya sumber penghasilan untuk komunitas juga waktu itu. Sampai kita bremnya itu ekspor ke Jerman, ke Jepang, sampai ekspor itu. Nah, sampai tahun 74 kita membangun pabrik yang lebih besar karena ada permintaan ekspor begitu ke Jerman. Nah, entah bagaimana waktu itu akhirnya ekspor tidak jalan dan brem sudah mulai sedikit menurun. Jadi yang sebelumnya semua hampir hotel, karena waktu itu alkohol sedikit sekali kontrolnya, terutama di Bali. Waktu itu dikontrol cuma golongan C saja, golongan A, golongan B itu saya tidak terlalu dikontrol, apalagi di Bali izin-izin penjualan itu belum dikontrol, sehingga kami bisa membuat seperti Bali Beach punya satu label, Bali Beach, Hyatt punya satu label Hyatt, Salur Beach, Reminaco Beach, waktu itu hampir semua hotel punya label sendiri-sendiri yang kita buatkan produknya. Kemudian waktu itu juga banyak sekali dipakai welcome drink, campuran brem ini pakai welcome drink. Terus sampai ke Istana Negara, waktu itu Pak Jovape masih di Istana Presidenan, kita juga rutin implement, jadi tamu kenegaraan pun pakai brem waktu itu. Nah, sehingga cukup ginilah dan cukup maju, dan juga oleh-oleh terutama. Nah, dengan alkohol mulai diatur dan lain sebagainya, kemudian alternatif minuman lain banyak. Nah, ini mulai pamornya brem ini mulai agak turun gitu. Nah, kemudian dari proses brem itu, karena proses bremnya banyak pengendapan. Nah, endapannya itulah yang kita suling. Waktu itu saya ingat Haji yang buat alat suling sendiri, buat sendiri alatnya di rumah, yang bantu juga buatnya. Akhirnya kita mulai memproduksi arak. Nah, kemudian arak pun kita produksi dan kita jual, tapi dari segi volume dan dari segi brand gitu, itu masih kurang bagus selama ini. Sebelumnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena memang banyak sekali produk-produk arak yang di pasaran, di mana kita memproduksi arak dengan cukai 80.000 per liter, sedangkan di pasaran ada arak sekitar yang tidak terlabel dan dijual literan itu bisa sampai cuma 30.000 per liter. Nah, sehingga untuk kita masuk ke segmen arak ini agak sulit bagi kita. Nah, ini kebetulan belakangan ini yang mulai
konsen juga ke araknya. Kita beli alat-alat yang bagus, kita import alat destilasi dari Spanyol, kita buat kualitas yang bagus, upgrade semua. Akhirnya dengan adanya beberapa peristiwa keracunan, akhirnya hotel-hotel tidak berani membeli lagi yang rumah tanggaan itu. Akhirnya arak kita mulai naik lagi, sehingga sekarang terutama market kita adalah hotel-hotel berbintang terutama, kemudian dan di luar Bali, di luar Bali kita jual sampai ke Jakarta, Bandung, sampai ke Medan itu kita jual. Lebih banyak di luar Bali juga, dan terutama marketnya di hotel berbintang sama ini. Itu aja sedikit sekitar misalnya araknya, mungkin nanti ada yang lagi tanya. Ini semua itu bisa berasa. Jadi diungkap tadi bahwa dalam proses dari 1968 dari 1968 ada dinamika. Jadi yang dulu memang pernah menjadi primadona, dan akhirnya ada penurunan di tahun 74 hingga inovasi mulai dikembangkan hingga akhirnya endapan daripada berem itu dijadikan ke arah produk arak. Nah, artinya peluang-peluang dan tantangan kiranya banyak yang dihadapi dalam proses untuk menjadikan sebuah tradisi bikin menjadi industri. Nah, untuk narasumber yang kedua, kita persilahkan Ida Bagus Manobawo. Dan sebenarnya kita tahu bahwa arak Bali ini selain berfungsi memang sebagai penghangat tubuh, bahwa juga berfungsi sebagai pelengkap sarana upacara. Nah, dan tentunya juga menurut peraturan pemerintah bahwa yang dapat mengkonsumsi minuman beralkohol adalah orang yang sudah menginjak umur 21 tahun atau lebih. Nah, di samping itu ada juga etika, bahwa arak Bali ini ada etikanya. Ada dalam minuman beralkohol juga ada etikanya. Atau ada grade-grade yang atau batasan yang memang bisa sampai kadar di mana kita bisa manfaatkan minuman beralkohol arak Bali ini untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Dan tentunya dalam konsumsi yang berlebih, nah, akan terjadi hal-hal atau dampak-dampak yang lain. Dan tentunya akan dikupas lebih jauh dan dipaparkan lebih jauh untuk Ida Bagus Manobawo. Kami silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh moderator, bahwasannya dan juga apa yang telah dipaparkan oleh Tuan Haji Rai, memang keberadaan daripada minuman beralkohol di Bali ini sebenarnya sudah berlangsung dari mungkin sekian ratus tahun yang lalu, karena kebiasaan daripada masyarakat di dalam mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol ini memang mungkin sudah mendarah daging di dalam kehidupan manusia-manusia di Bali ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya di daerah-daerah pedesaan, terutama daerah-daerah pesisir, itu adanya sebuah memang kebiasaan yang mengkonsumsi alkohol, seperti halnya ketika saya masih kanak-kanak berada di daerah pesisir Singaraja tersebut, memang keseharian masyarakat itu selalu dia mengkonsumsi yang namanya alkohol, terutama tuak itu sendiri yang merupakan bahan dasar daripada arak. Dan juga akhirnya dalam lama kelamaan daripada sebuah aktivitas yang namanya aktivitas untuk meminum minuman beralkohol ini, akhirnya ada sebuah kesenian yang muncul, seperti halnya kesenian geyek tersebut munculnya ini di kalangan para peminum, yang dimana dalam keasikan mereka
mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol ini sambil mereka bernyanyi, kemudian mereka mengekspresikan dirinya, akhirnya muncul sebuah kesenian yang namanya kesenian genye. Mungkin sampai sekarang kita masih bisa nikmati, seperti halnya di daerah Karangasem, kemudian daerah Singaraja itu ada kebersenian yang namanya kesenian genye yang memang terlahir dari kegiatan ataupun aktivitas dalam meminum ataupun bereuforiya di dalam kita menikmati daripada minuman beralkohol itu. Adanya dalam artian di sini bahwasanya kebiasaan daripada masyarakat kita di Bali mungkin tidak di Bali saja, mungkin di daerah lain, terutama mungkin di daerah yang dingin itu memang alkohol itu menjadi sebuah kebutuhan. Namun dalam tatanan maupun takaran yang sesuai. Mungkin seperti halnya di daerah Eropa yang mungkin Tuan Haji sudah pernah jalan-jalan di Eropa, saya belum pernah. Dan mungkin di sana mungkin dalam keseharian orang itu kalau yang namanya bir itu mungkin setiap hari mereka mengkonsumsi bir walaupun dengan kadar alkohol yang sudah terjangkau sekali. Artinya dalam takaran yang disesuaikan. Ini sebuah kebiasaan nantinya. Itu sebenarnya dari kebiasaan-kebiasaan inilah akhirnya para tetua-tetua kita terdahulu, yaitu tetua-tetua Bali, memberikan sebuah aturan yang kita sering sebut dengan Dresde Kince itu, di mana Dresde itu artinya sebuah kebiasaan dan Kince itu artinya minuman-minuman yang mengandung alkohol. Tentunya dalam aturan ini ada hal yang memang ingin dicapai ataupun ingin dicari dalam memanfaatkan alkohol di dalam kehidupan ini. Bahwasannya alkohol itu sebenarnya tidak buruk, karena di dalam pelaksanaan daripada ritual keagamaan kita pun kita selalu menghaturkan yang namanya minuman beralkohol, baik yang berupa arak, kemudian berem, kemudian juga buah itu sendiri. Dimana seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh moderator, bahwa setiap kita melaksanakan upacara, katakan yang upacara yang paling kecil yaitu ngaturan pesegah gitu, itu pasti pada bagian akhir itu akan diaturkan arak dan berem. Ini sebenarnya adalah sebuah sebuah ritual di mana sebenarnya di sini adalah perlambangan daripada aksara-aksara yang diterwakilkan sebagai sebuah ungkapan ataupun harapan yang akan kita mohonkan kepada yang kuasa ketika kita melaksanakan sebuah ritual itu, di mana arak dan buah itu di dalam beberapa teks disebutkan di sana telah mewakili aksara itu sendiri, hara itu. Kemudian juga dipertemukan dengan berem yang mewakili aksara an. Karena dengan bertemunya an dengan ini maka akan adanya sebuah kehidupan. Dan itu pun selalu ditabuhkan ataupun dikibratkan ke arah tanah, yaitu untuk memuliakan, untuk memberikan agar tanah ini memiliki pancaran sinar sehingga nantinya memberikan sebuah nilai kehidupan, memberikan sebuah kehidupan bagi manusia yang ada yang berpijak di atas tanah ini. Dan tidak hanya itu saja, dan juga memberikan kehidupan bagi baik tumbuhan dan sebagainya sebagai sebuah pemuliaan daripada spirit yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara masalah etika dalam bagaimana kita mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol ini, tentunya ada etika yang harus kita pahami dan kita ketahui agar tidak nantinya alkohol yang sebenarnya atau minuman-minuman beralkohol yang sebenarnya itu adalah ada hal positif di dalamnya, namun agar tidak menjadi hal yang negatif. Dan kecenderungannya memang kalau kita lihat di dalam keseharian memang kebanyakan memang arahnya menjadi arah yang negatif, karena kita yang tidak mampu untuk mengontrol kemauan kita untuk melaksanakan proses meminum minuman alkohol itu. Sedangkan para tetua-tetua kita sudah menjabarkan hal-hal tersebut. Nah, ada beberapa, mungkin ada 10 uraian yang nantinya akan menjadi sebuah batasan bagi kita ketika kita ingin menikmati alkohol tersebut. Bahwasannya minuman beralkohol itu adalah sebuah kenikmatan, asalkan
jangan sampai memabukkan. Karena mungkin di dalam ajaran Sabda Timira 78 itu mabuk itu adalah salah satu musuh kita. Walaupun kita jarang minum minuman keras itu, tapi ini harus kita waspadai selalu bahwasannya ada suatu hal yang akan membuat kita mabuk. Nah, ketika mabuk inilah kita sudah, kalau mungkin di dalam ajaran sastra kita itu sudah disebutkan sebagai sebuah kegelapan. Nah, mungkin dari Dresde Kince itu ada yang pertama itu ada disebutkan sebagai Eke Kumudasari atau Eke Sari, di mana kita mencari sari daripada minuman beralkohol itu. Itu biasanya menggunakan kalau tua itu dia menggunakan kele. Kalau orang dulu itu mengenal kele. Kele itu adalah gelas yang terbuat dari bambu. Karena asumsinya kalau menggunakan gelas dari kaca mungkin banyak sekali akan ada pecahan kaca nantinya, karena orang minum ketika tidak terkontrol dan akhirnya mungkin pada hitungan yang ke-6 atau ke-7 itu kan kadang-kadang agak rusuh sedikit gitu. Nah, makanya menggunakan gelas yang namanya kele itu dengan menggunakan bahan bambu. Biasanya dulu kalau ketika masih ada, mungkin di Ubud juga ada dulu, kalau di sebelum Jalan Anoman itu ada kelompok, tapi orang tua saja itu. Mungkin Dadong itu penjual arak itu sudah meninggal sekarang. Dulu para orang tua datang ke sana untuk beli paling banyak 1-3 sloki arak, kemudian mereka pulang. Nah, itu yang pertama itu yang disebut dengan Eke Kumudasari. Dan pemuda itu adalah bunga kunjung atau ratai. Karena apa? Bagaimana kita mampu mensarikan, artinya mencari sari-sari daripada minuman alkohol itu, agar nantinya bermanfaat bagi tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan Dwi Ngamartangin atau Dwi Amartani. Dalam artian ketika amarta itu berarti artinya tidak mati, artinya semangat kita ini akan berkobar. Karena apa? Dipengaruhi sedikit dengan alkohol itu, artinya putaran darah dalam tubuh kita itu akan berputar dengan baik dan menghangatkan daripada tubuh kita ini sendiri. Terlebih lagi pokoknya seperti daerah-daerah pegunungan di Bali itu, kalau ketika musim dingin itu memang lumayan dingin. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menghangatkan tubuh kita. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan Tri Raja Busana. Nah, Tri itu artinya 3, raja ya raja, dan busana itu adalah pakaian raja. Bagaimana ketika kita mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol ini biasanya digunakan untuk mencari rasa pede dalam diri kita. Kadang kita itu kehilangan sifat percaya diri. Namun dengan adanya alkohol ini kita memanfaatkan alkohol ini untuk lebih menanamkan rasa percaya diri kita. Artinya kalau orang Bali bilang sebagai pebunga. Artinya ini mulai agak merah, mata agak merah, jadinya ketika kita melaksanakan sesuatu yang dulunya kita gugup, akhirnya kita menjadi pede gitu. Ini dengan alkohol ada juga pengaruhnya bagi tubuh kita. Kemudian yang keempat ini sudah mulai, karena kalau yang kita harus cari itu hanya sampai dari 1 sampai 3. Ini akan bermanfaat bagi diri kita. Kalau sudah yang keempat yang namanya Cakul Kokila Base, di mana kokila itu artinya adalah burung buu ataupun seperti jenis gagak yang suaranya besar. Bahasa itu perkataan atau bebaos atau bahasa, itu artinya suara kita ini mulai tidak terkontrol. Kalau sudah lebih dari 3 ini mulai ini mulut kita ini mulai tidak bisa diam, dia mulai bicara sendiri, dan apapun yang kita bicarakan itu cenderung volume suara itu agak tinggi, tidak lagi seperti waktu kita baru mencicipi alkohol baru 1 gelas atau 2 gelas sampai 3 gelas itu. Tapi ketika sudah 4 ini mulut ini sudah tidak mau diam, dia mau terbuka. Nah, ini
biasa sekali di dalam keseharian dapat kita simak sendiri gitu. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya Panca Wanara Konyer. Ya, wanara itu monyet. Ya. Konyer itu artinya sudah mulai tersenyum sendiri. Ini mulai berjingkrak-jingkrak sendiri. Ini karena pengaruh alkohol sudah mulai dia masuk di dalam saraf-saraf kita. Ini sudah membuat tegang daripada saraf-saraf yang ada pada tubuh ini. Ini sebenarnya sudah ini sebenarnya kalau kita katakan yang namanya Panca Wanara Konyer ini sudah awal daripada yang namanya mabuk. Karena kita sudah tidak bisa mengontrol diri kita. Karena ini semua sudah tegang semua, dan akhirnya kita mulai berjingkrak-jingkrak. Apalagi ada alunan musik, gitu ya, menambah lagi jingkrakan ini. Kemudian yang keenam itu ada yang disebut dengan Sat Winayaka. Sat itu artinya 6, Winayaka itu dari kata naya itu pemikiran. Jadi dengan alkohol yang berlebihan yang sampai 6 gelas itu, ataupun kalau minum arak dengan sloki, dengan 6 sloki itu, pemikiran orang itu sudah agak mulai berubah. Mungkin yang dulunya kita ajak ngobrol masih serius, ketika 6 ini pikiran ini sudah mulai kalau orang Bali bilang angin kawur gitu. Sudah mulai ketika di dalam hitungan 6 ini. Kemudian di dalam hitungan yang ke-7 itu ada yang disebut dengan Sabda Segara Mancu. Sabda itu yang artinya 7. Kemudian segara itu artinya lautan. Kemudian mancuh itu artinya kalau orang Bali bilang mempet. Mungkin di dalam bahasa Indonesia itu namanya pasang. Ya. Bagaimana air laut itu pasang, jadinya emosi sudah tidak terkontrol lagi. Mungkin anjing lewat dikira menantang gitu, karena emosi kita ini sudah naik gitu. Apalagi pikiran kita udah mungkin seperti benang itu sudah kusut ya, jadinya sudah tidak ada lagi pikiran sehat di dalam hal itu. Mungkin anjing lewat sudah dikira menantang, mungkin anjing itu dikejar dan sebagainya. Sampai dengan yang ke-7 yaitu Asta Secara Cara. Asta itu artinya 8. Cara itu adalah tingkah laku. Orang mulai bertingkah laku aneh ketika sudah 8 ini. Sesuai dengan apa mood yang ada pada dirinya, itu akan keluar sendiri tanpa karena pikiran yang dalam Sat Winayaka itu sudah tidak terkontrol lagi. Akhirnya ini tubuh ini mulai dia bergerak sendiri sesuai dengan apa moodnya. Kadang-kadang ada orang yang menangis mungkin karena mungkin dia ada hal dalam dirinya dan dia tidak mampu mengungkapkan, akhirnya dia di sana menangis. Kemudian ada yang setiap orang lewat mereka tantang dan sebagainya. Itu biasa sekali terjadi. Kemudian yang ke-9 itu yang disebut dengan Sange Nawo Gerelepo. Sange itu ada 9, kemudian Nawo itu orang, dan Gerelepo, lepo itu artinya muntah. Ya, artinya ketika sudah berlebihan, pikiran sudah kalut, kemudian tenaga ini keluar tanpa kontrol, kemudian dia berjingkrak-jingkrak, akhirnya perut ini sudah kalau orang Bali bilang menghalukan ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia akan memuntahkan apa yang sudah dia minum. Artinya tidak lagi dia mendapatkan sebuah kenikmatan daripada minuman beralkohol itu. Dan yang paling berat itu adalah yang nomor 10 ini, yang disebut dengan Dasa Denawa Wangki atau Dasa Buddha Mati. Ini adalah puncak daripada sebuah aktivitas minum ataupun mengkonsumsi minuman keras ketika seseorang sudah tidak mampu lagi ya, karena pikiran sudah rusak, kemudian tenaga juga sudah keluar untuk berjingkrak-jingkrak, dan akhirnya semua isi perut juga keluar dimuntahkan, dan terakhir yaitu dia akan seperti halnya raksasa yang mati. Dia akan tidak mengetahui dirinya. Dimanapun dia tertidur, dia akan tidur di sana sampai dengan dia terbangun di keesokan hari. Nah ini
inilah apa namanya, orang tua kita di Bali sudah memberikan kita sebuah landasan, sebuah rambu-rambu untuk kita sebenarnya, terutama bagi para peminum ataupun para pengkonsumsi daripada minuman beralkohol ini, agar nantinya mawas diri, agar tidak sampai kepada yang namanya kemabukan ini, apalagi mabuk karena minuman keras. Makanya di dalam ajaran Samto Timira ataupun 7 kegelapan ini, itu ada salah satunya adalah mabuk karena minuman keras. Ini harus memang kita pahami sebelum kita nantinya terjerumus, akhirnya kita terbawa kepada hal-hal yang tidak baik. Karena ketika kita umpamanya selalu sampai dengan meminum sampai dengan yang ke-9, katakanlah pada pada bagian yang ke-9 pada Sange Nawo Gerlepo ini, itu kita lakukan setiap hari, dan akhirnya itu akan merusak saraf kita sendiri, dan akhirnya akan kita menjadi kecanduan dengan alkohol itu sendiri, dan juga mungkin akan menyebabkan suatu hal yang tidak baik bagi diri kita. Makanya ini menjadi sebuah aturan ketika kita ingin memanfaatkan alkohol ataupun minuman beralkohol itu agar bermanfaat bagi tubuh kita, maka kita harus mengindahkan aturan ini. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan dulu, nanti kita akan diskusikan pada sesi diskusi. Waktu saya kembalikan. Ini terima kasih, sangat menarik penyampaian dari Ida Bagus Sokomado bahwa ternyata memang ada hal yang perlu dikontrol dalam kita mengkonsumsi minuman beralkohol. Seperti dinyatakan tadi, hanya sampai 3 skoki mungkin bisa kita tangkap seperti itu. Artinya keempat skoki berikutnya sudah akan ada dampak-dampak yang mestinya harus diwaspadai. Nah, seperti pemaparan yang pertama adalah bahwa dari Gus Haji Budarso telah menyampaikan bahwa banyak tahapan yang terjadi atau sampai dari tradisi ini menjadi industri. Nah, terkait dengan memang dukungan pemerintah terkait dengan Pergub Peraturan Gubernur di nomor 1 dalam tahun 2020 yang memang mengatur tentang tata kelola minuman fermentasi atau destilasi khas Bali, tentunya terbuang juga arak Bali. Nah, dalam peraturan ini kiranya peluang apa yang bisa diambil itu saja. Talar bagaimana dampaknya nanti antara produksi rumahan yang sebagaimana kita tahu dalam proses tradisional yang terjadi kebanyakan memang diproduksi oleh rumah tangga yang memang belum sampai ke tahap industri. Terkait dengan bea cukai tadi. Nah, seperti apa yang diungkapkan Gus Haji tadi bahwa arak ini adalah termasuk dalam golongan C. Golongan C itu yang dimaksud adalah kandungan alkoholnya itu sudah berada di atas 20%. Nah, dalam kandungan alkohol yang 20%, di atas 20% ini, bahwa akan dikenakan cukai 80.000 per liternya. Artinya, yang biasanya didapat dengan harga 30.000, jika arak Bali ini memang diimbangi dengan standar dan kualitas yang memadai, akhirnya memang harga itu akan menjadi lebih mahal, tapi dengan kualitas yang sangat baik. Nah, kembali, akhirnya dari Pergub yang nomor 1 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pemprov Gubernur Bali, apa kiranya peluang yang bisa diambil itu saja? Ingin untuk waktu silakan. Sebelum dia menanggapi Nika, mungkin sedikit tadi disampaikan karena menarik sekali ya. Dia pun pernah mengalami dulu pas lagi di Caransari, ada yang lihat di warung ada warung. Jadi orang-orang sebelum ke pasar ke sawah ambil 1 botol diminum langsung kerja. Karena memang di warung kan energi sebenarnya, karena ada gula energi dia. Nah waktu itu dia minta boleh yang beli 1, nggak dikasih.
Miki udah sekel nih, ada jatahnya, jadi udah dikontrol satu orang satu botol nih, nggak bisa dia akan mabuk-mabukan. Nah begitulah juga seperti tadi sudah disampaikan bahwa dari dulu pun juga sudah ada himbauan ya, rambu-rambu bagaimana untuk minum minuman beralkohol. Cuman yang kira itu adalah himbauan. Nah, tapi sekarang kita di Indonesia minuman beralkohol itu golongan A, B, C itu termasuk produk yang diawasi namanya. Ya. Kalau tadi disampaikan cukai itu adalah tahap akhir ya. Tahap akhir. Jadi yang pertama kalau diproduksi alkohol yang pertama adalah izin industri. Ya. Izin industri dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian. Hanya dikeluarkan di pusat oleh Menteri Perindustrian. Itu izin industri. Nah perlu diketahui bahwa izin minuman beralkohol atau industri minuman beralkohol ini termasuk negatif list investasi. Jadi tidak ada lagi keluar izin-izin baru. Hanya yang sudah punya izin boleh melanjutkan usahanya. Itu dulu. Nah kedua, nanti setelah ada izin harus didaftarkan di BPOM. Ya, daftarkan BPOM dalam arti sarana produksi harus dicek dulu, diaudit sarana produksinya. Bisa nggak, layak nggak? Sudah itu sudah layak, misal sudah layak, nanti baru kita akan mengajukan label ke BPOM. Kualitas dicek, di lab, kemudian label harus mengikuti syarat-syarat perlabelan. Ya. Ada syarat-syarat perlabelannya, bagaimana kata-kata yang harus ada di sana di label, itu semua sudah diatur di BPOM. Nah setelah itu kita baru ke cukai. Ini kan nomor pokok usaha barang kena cukai namanya PPKC. Nah selama produksi, nah kita ditungguin oleh bea cukai. Kalau dia di pabrik ada bea cukai yang kantor. Jadi dari mulai produksi bahan baku sampai itu dibotolkan sampai keluarnya semua dengan dokumen, ada beberapa namanya CK, CK4, CK5 dan sebagainya. Nah itu ada. Kemudian gabungan juga audit. Jadi minuman beralkohol itu sebenarnya sangat-sangat diawasi. Kemudian iklan. Dari segi perdagangan iklan itu sebelum iklan itu ada, kita hanya boleh menjual ke tempat yang sudah punya izin juga. Tidak boleh menjual sembarangan. Itu kita hanya boleh menjual ke tempat-tempat penjualan yang sudah punya izin, entah itu distributor, subdistributor, pengecer, penjual langsung seperti hotel, restoran, hanya boleh jual ke sana. Kemudian untuk di penjualan retail itu sebenarnya tidak boleh menjual di retail kecuali dapat rekomendasi dari bupati atau wali kota, atau kalau di Jakarta itu dari gubernur. Itu aja yang boleh. Ya kebetulan di Bali kita agak sedikit longgar sehingga beberapa tempat bupati memberikan rekomendasi, sehingga ada beberapa toko wine di Bali. Ada beberapa toko wine di Bali, toko minuman beralkohol. Tapi kalau daerah lain tidak ada ya. Tidak ada toko-toko yang menjual minuman beralkohol. Yang ada biasanya ya restoran juga yang merangkap menjadi toko penjualan eceran, jadi orang boleh beli di restoran, ada di Jakarta. Nah kemudian iklan, sebenarnya iklan tidak boleh sama sekali minuman beralkohol diiklankan. Apalagi bagian yang lagi dibicarakan ini adalah bicara e-commerce, online itu. Nah itu juga lagi sedang dibahas gitu. Kemarin sempat dilarang, kemudian kita dulu, kemudian yang sekarang ini iklan. Ya, ini dia juga tidak mengerti bagaimana foto produk kita di Instagram itu dianggap iklan. Itu harus tidak boleh kita pasang di Instagram foto produk kita. Itu dia tidak bisa membayangkan bagaimana cara kita produk-produk di luar negeri yang dimasuk di posting di Instagram pasti bisa juga dilihat di sini kan.
sedangkan produk kita sendiri tidak boleh masuk ke Instagram ya, atau ke media sosial yang lain. Nah itulah sebenarnya di minuman beralkohol itu banyak sekali aturan-aturan yang tidak cuma yang kamu mungkin disukai, tapi bagaimana berproduksi banyak sekali aturan. Jadi kembali ke masalah Pergub. Jadi dari apa yang dapat tangkap ya dari Pak Gubernur, memang beliau itu mengharapkan bagaimana caranya bahwa minuman petani-petani yang dibilang petani-petani penghasil minuman beralkohol, terutama arak ini bisa meningkat penghasilannya. Itu tujuan beliau sebenarnya. Bagaimana caranya kalau kita lihat yang produksi arak itu dikejar-kejar polisi, kemudian dilarang penjualannya dan lain sebagainya. Nah, di samping memang aturan dari pusat itu tidak boleh memproduksi minuman beralkohol, tapi beliau menginginkan bagaimana Bali ini menjadi khusus lah boleh memproduksi dengan niatnya adalah meningkatkan penghasilan daripada masyarakat. Nah, memang banyak sekali usaha-usaha beliau ke pusat, melobi di pusat, tapi rupanya dengan aturan yang ada tadi yang bahwa negatif investasi tentunya izin juga tidak bisa ke pusat. Nah, sehingga ada mekanisme ya, di mana petani atau hasil arak itu akan menyuplai ke pabrikan yang sudah punya izin, kemudian pabrikan yang sudah izin lah yang akan mengemas atau memproduksi untuk meningkatkan kualitasnya dan menjual ke pasaran. Nah itu rencananya daripada Pemda. Oke, langsung semua dulu. Nah, kiranya dari benang merah antara perajin dan pemerintah tentunya sebagai regulator dan industri, kira-kira memungkinkan tidak untuk perajin-perajin rumahan ini untuk memang seperti apa yang tujuan pemerintah harapkan bertingkat penghasilannya dengan metode yang memang sudah dirumuskan, kira-kira perajin juga akan menjadi penyedia bahan baku untuk kiranya disatukan di koperasi atau industri. Nah, kira-kira benang merah untuk mendapatkan peluang penghasilan yang lebih tinggi kan dari mana kira-kira yang bisa ditarik? Ini semua. Memang kalau dari wacana Pak Gubernur adalah bagaimana untuk meningkatkan harga jual dari petani itu meningkat 20% dari apa yang dia jual sekarang rencananya. Nah, cuman terus terang kalau di pabrik ya, di pabrik ini kita kan banyak sekali berhadapan dengan produk-produk lain, ya, terutama produk-produk yang sudah dibuat oleh industri yang lain yang punya brand yang cukup bagus, terutama brand-brand luar yang sekarang banyak diproduksi di Bali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brand arak ini sebenarnya kan belum begitu bagus ya. Malah dulu pernah waktu ada kejadian metanol ya, itu sampai di airport pun dibuatkan banner, standing banner ya, diberitahu tamu yang datang ke Bali hati-hati jangan minum arak. Nah itu sebenarnya brandnya belum kuat untuk arak itu gitu. Makanya kalau misalnya ingin bahwa arak itu menjadi ikon ya untuk produk tradisional Bali, menurut dia sih sebenarnya ini yang harus diperbaiki dulu. Pertama adalah kualitasnya, kemudian brandnya. Bagaimana persepsi orang terhadap arak itu berubah. Yang dulunya arak itu dianggap minuman kelas bawah dan juga berbahaya, menjadi levelnya arak itu minuman yang berkualitas. Itu yang pertama yang harus dirubah nih, persepsi itu.
Nah, yang kedua, bagaimana juga kontrol. Kalau ini mau masuk ke sistem legal, berarti kan seperti tadi kena bagi cukai, izin, packaging, kemudian ke biaya marketing dan lain sebagainya, sehingga harga jual itu akan menjadi lumayan tinggi ya. Nah, bagaimana caranya mengontrol yang di lapangan juga. Nah, ini arak dijual dengan harga sekian, tapi di luar juga masih ada arak yang pakai botol plastik gitu ya. Nah, itu jelas tidak akan bisa jadi menaikkan image daripada arak ini. Itu yang pikir ya PR-nya cukup berat ini untuk mau menaikkan brand arak ini. Kecuali kita memang punya komitmen bersama. Ya, jadi kalau misalnya kita komitmen bersama, bagaimana di serta diatur oleh Pemda misalnya, yang kita mulai melakukan proyek, sertifikasi, bagaimana cara buat yang bagus, alat yang bagus, kita buat packagingnya, kemudian setelah itu kita mulailah jual di sini di hotel berbintang, kemudian buatkan kompetisi-kompetisi, atau bahkan kalau bisa kita ikutkan kompetisi di luar, misalnya di Singapura, atau sekarang kan di Asia ini banyak Singapura, Hong Kong menjadi pusatnya minuman ini. Kita kompetisi di sana sehingga secara internasional brand sudah naik. Nah, setelah itu baru kita bisa volumenya ditambah lagi. Kalau seperti sekarang ini semua petani disuruh untuk memproduksi dan harus diterima oleh pabrikan, yang kira sebelum brandnya bagus agak sulit ya. Terima kasih semuanya. Nah, dan selanjutnya untuk Mas Haji Mado Bawo. Kiranya dalam rambu-rambu yang memang sudah ditetapkan oleh pendahulu kondisi kita yang di Bali, dalam tahapan itu kadang-kadang seorang peminum itu merasa mampu, kadang-kadang mereka sudah ada di tahapan yang ketiga, akhirnya sudah mau ke tahapan berikutnya, mendapat tahapan yang dampak negatif gitu. Tapi merasa masih saya baru di tahap pertama, baru di tahap pertama. Nah, kiranya ada secara penekanan dari 10 rambu nikel yang kiranya disesuaikan dengan seorang peminum. Kadang-kadang mungkin banyak istilah dalam peminum, katanya kuat, katanya nduk gitu. Nah, yang kuat niki kira-kira 3 atau 5 sloki ini masih mampu atau pura-pura mampu gitu. Kira-kira bisa nggak ada nggak rambu yang memang menekankan itu juga gitu? Ini harus. Ini pertanyaannya menarik karena di dalam keseharian memang terkadang ada sejumlah orang yang memiliki predikat Grandmaster Master yang sudah minum atau mengkonsumsi mungkin arak Bali itu yang tanpa mungkin kandungan alkoholnya kita tidak tahu karena tidak ada kontrolnya, mungkin mereka itu bisa sampai 3 botol sendiri gitu, sehingga mendapat julukan Drunken Master. Tapi kalau kita lihat di dalam aturan itu ataupun di dalam prosedur kince ini, sebenarnya sebuah aturan itu sebenarnya kan sebuah rambu-rambu, tergantung kembali kepada si peminum itu sendiri. Karena terus terang ya, ketika kita mengkonsumsi minuman keras itu tergantung daripada kondisi kita saat itu sebenarnya. Dan terkadang banyak sekali bahwa minuman keras ini digunakan sebagai sebuah pelarian. Dan terkadang ketika memang dia malu atau apapun, akhirnya dia mencari minuman keras ataupun minuman alkohol yang beredar bebas itu memang arak. Jadinya arak ini digunakan sebagai sebuah pelarian untuk menghilangkan stres mungkin. Memang anggapan orang kebanyakan seperti itu. Padahal sebenarnya ini adalah sebenarnya menambah stres sebenarnya. Ketika umumnya orang dalam pikiran yang kalut, kemudian dia minum minuman keras atau mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan, tentunya ini akan menjadi sebuah luapan emosi yang luar biasa. Dan terkadang ini akan membahayakan dirinya. Tapi menurut saya sebenarnya ini kembali kepada pembiasaan.
Karena saya sendiri punya seorang kakek di Singaraja, itu biasa setiap hari dia itu bawa satu jirigen tua. Sebelum mereka pergi ke ladang itu dia beli di desa itu satu jirigen tua, dia bawa. Itu yang dia konsumsi sebagai airnya dia. Namun memang ketika tenaga kita mungkin masih fit, ya tidak ada pengaruh yang datang. Tapi setelah tenaga kita mulai mengendor, saraf kita semakin kendor, akhirnya tangannya yang harusnya kita gerakkan baru dia bergerak, hanya dia bisa bergerak sendiri gitu. Itu pengaruhnya sebenarnya. Makanya kadang-kadang ya nak balik orang nak iya nak blok jum sebenarnya kan. Yang minum ini kan sebenarnya kalau kita cari kekuatan saraf orang itu pasti para tetua kita itu menjabarkan seperti ini, pasti tentunya sudah melewati berbagai macam uji gitu. Artinya berkali-kali uji, artinya kekuatan saraf orang itu sudah diuji dulu. Makanya berani menyebutkan bahwa sampai 3 itu disebut dengan Tri Raja Busana. Oh itu berarti muka mulai merah, kemudian telinga mulai merah, kemudian rasa percaya diri mulai bangun. Itu mungkin sudah diuji berulang-ulang kali. Makanya kadang-kadang di masyarakat kita memang sering kita kuat sambil minum gitu. Nah kuat ini sampai kapan gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ini kuatnya ini sampai kapan gitu. Apakah nanti kuatnya dia sampai dengan usianya sekian, atau umpamanya sampai dengan tutup usia dia akan masih kuat, ataukah dia kuatnya dalam kurun usia umpamanya rentang hanya 10 tahun gitu. Habis itu dia akan mulai tangan mulai bergetar, kemudian mungkin kepala dia mulai bergetar. Kemudian ketika dia tidak mengkonsumsi alkohol, dia seperti orang sakau dan sebagainya. Ini karena saraf-saraf yang ada pada tubuh ini sudah terpengaruh seperti halnya alkohol. Janganlah kita bicarakan alkohol seperti halnya kafein saja yang kelihatannya begitu gampang sekali. Makanya sering kita dengar puluh 2 buah kopi gitu. Ini karena apa? Karena pembiasaan. Akhirnya ini saraf-saraf pembuluh-pembuluh darah kita itu ketika dia tidak terkena kafein ataupun alkohol, dia menyempit. Kemudian ketika kita mengkonsumsi kopi ataupun alkohol, dia akan membesar dan akhirnya darah kita akan berputar dengan baik. Itu karena keterbiasaan seperti itu sebenarnya ini akan merusak sedikit demi sedikit gitu. Makanya dikatakan ini sebagai sebuah kemampuan, satu kegelapan dalam kehidupan kita kalau kita terus mengkonsumsi ini tanpa takaran yang sesuai dengan tubuh kita. Mungkin itu. Semua ada pemaparan yang menarik. Tentunya dari kedua narasumber, dari Gus Haji Budasa juga mengatakan tadi bahwa peluang usaha di bidang arak Bali ini atau kearifan lokal itu sangat memungkinkan sekali kalau bisa kami tangkap tadi bahwa cuma yang menjadi catatan yang penting adalah kualitas dan brand ini harus dibentuk dan perlunya komitmen bersama biar tidak nanti memang sebenarnya dan seharusnya dan semestinya memang arak Bali ini menjadi tuan rumah minuman di Bali. Tentunya perlu kesadaran pada seluruh pihak untuk dalam membentuk kualitas atau brand arak Bali ini biar menjadi baik. Dan tentu masalah harga banyak hal yang menentukan dan banyak hal juga yang bisa kita pandang. Kalau kita beli di minuman kira-kira yang berasal dari impor, rasa-rasanya masih sangat terjangkau lah. Nah, itu kira-kira yang dapat yang sedikit ambil kutipan-kutipan dari penjelasan kedua narasumber tadi. Dan yang kedua dari Gus Haji Manobawo menekankan bahwa kembali lagi bahwa kebiasaan juga akan sangat berpengaruh terhadap kontrol kita mengkonsumsi minuman alkohol ini. Ini tidak terasa waktu, kita akan melanjutkan sesi berikutnya kepada sesi tanya jawab. Dan kesempatan ini akan kami coba membagi menjadi 3 termin. Dan 2 termin pertama akan diberikan kesempatan kepada penonton yang hadir langsung di
Bisa kali ini bincang santai Ubud Royal Weekend yang bertajuk Arak Bali dalam Etika dan Peluang Bisnisnya. 2 terpin, 2 penanya. Nah, nanti juga akan kami beri kesempatan kepada pemirsa yang menonton melalui daring atau media online Instagram yang melalui Ubud Royal Weekend dan melalui Hello Ubud. Terpin pertama kami buka dengan tentunya dengan angkat tangan, dengan diawali dengan mengucapkan bisa bincang santai dan mengucapkan perkenalkan diri dan pertanyaan langsung makan karena keterbatasan waktu 7 poin saja. Jadi untuk waktu silakan kiranya penonton yang hadir di Puri Lukisan Museum dan Warta Ubud, kami silakan. Jadi silakan dari belakang mohon perkenalkan diri dan pertanyaan 7 poin saja. Oke, dari sana. Swastiastu, bisa bincang santai Ubud Royal Weekend. Swastiastu tiang murah di Niki karena tiang dipaksa nih. Mungkin dari tadi Niki becik sekali Niki pemaparan tentang arak dan budaya dan juga etika dan bisnisnya ke depan. Mungkin beberapa sudah menyampaikan tentang sistem mungkin administrasi dan segala macam yang membuat arak ini susah menjadi sebuah arak yang menjadi kebanggaan untuk Bali dan Indonesia. Kita dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan atau yang belakangan sekarang maupun dulu, kan yang membuat salah satu arak ini menjadi pamornya agak turun. Sehingga kita pernah sering mendengar penjual arak yang digerebek, lalu pengirimannya juga terkait permasalahan izin, surat-surat dan segala macam. Niki sedikit yang mau tanya, mungkin jawabannya bisa melebar, bisa kemana-mana. Sebenarnya yang salah Nika peminumnya atau yang jual? Nika menjadi arak turun Niki salah di yang minum, yang beli atau yang jual atau produksinya? Sukses mohon. Ini sudah satu penanya lagi di termin yang pertama, silakan. Ini sudah bisa bincang santai Ubud Royal Weekend. Aku semua yang menyiarkan bisa bergabung dalam diskusi santai pada sore hari ini ya. Ini menarik ya, bagaimana kita membicarakan kearifan lokal kita yang sejatinya memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali dan sudah dipikirkan juga oleh pemerintah kita. Beberapa dari setahun yang lalu sudah mulai legal dan beraktif. Nah, ini saya lebih kepada Ibu Haji terkait dengan proses produksi arak itu sendiri. Kita tahu kan kalau nira itu ada dari berbagai jenisnya, ada yang kelapa, kemudian lontar, kemudian juga ada aren. Ini dari 3 jenis ini mana yang barangkali memiliki kualitas yang paling baik atau memang kualitas itu ditentukan secara penyulingannya. Kemudian di lapangan juga bagaimana kira-kira sebenarnya di petani arak itu apa sih yang menjadi paling terkendala? Karena tiang dulu pernah ada di kawasan Kintamani Timur. Di Kintamani itu juga ada yang kering. Di kawasan Kayu Sulam, kawasan Songan itu ada juga produksi arak dari lontar. Mereka terkendala soalnya di penyulingan. Jadi dia tidak bisa mengetahui berapa kadar alkohol yang dihasilkan dari produksi araknya itu. Itu apakah ada cara untuk mengukur itu dan kira-kira seperti apa nanti untuk menstandarkan dari kualitas itu? Terima kasih. Terima kasih atas dua penanya. Yang pertama dari Bapak Lurah ditanyakan bahwa kualitas daripada arak Bali ini menjadi turun dan naik
niki menjadi tanggung jawab si penyedia atau produsen arak itu sendiri.